Film ini diawali dengan seorang pria cacat bernama Krishna yang berasal dari Chennai telah tiba di kota Mumbai untuk mencari saudaranya yang bernama Rajubai. Dia diantar oleh seorang supir taksi bernama Raja ke sebuah bar kesukaan Rajubai untuk bertemu dengan teman Rajubai yang bernama Amar. Di dalam bar, dia bertemu dengan mantan teman Rajubai yang bernama Chono. Lalu, Krishna meminta agar Chono untuk mempertemukan dirinya dengan Amar untuk mencari informasi tentang keberadaan Rajubai. Akan tetapi, Chono menolak dan mendorong Krishna yang kemudian meninggalkan Krishna begitu saja. Tidak mendapatkan informasi apapun tentang Rajubai, Krishna meninggalkan bar dan kemudian pergi ke Kamendrapura untuk menemui Amar. Namun, lagi-lagi Krishna tidak mendapatkan informasi apapun karena Amar sedang tidak berada di kantornya. Krishna pun hendak melanjutkan ke tempat lain. Namun sialnya, saat dia mau masuk ke dalam taksi, tas berisi laptop yang ia bawa dijambret oleh seorang anak kecil. Sialnya lagi, karena kakinya cacat, Krishna pun tidak bisa mengejar anak kecil itu. Melihat kejadian itu, Raja yang sebagai supir taksi menyarankan untuk merelakan tas berisi laptop yang dicambret anak kecil itu. Tak lama kemudian, anak kecil tadi bersama orang tuanya datang dan mengembalikan hasil cambretnya. Usut punya usut, ternyata mereka ketakutan setelah membuka laptop yang ia cambret melihat sebuah foto bergambar Rajubai. Keesokan harinya, Krishna mendatangi seorang pria bernama Karimbai untuk menanyakan keberadaan Rajubai. Awalnya, Karimbai tidak mau bercerita tentang Rajubai. Namun setelah Krishna mengatakan bahwa dirinya adalah saudara Rajubai, Karim pun mulai bercerita tentang kisah Rajubai. Dan inilah kisahnya. Scene ini memperlihatkan Rajubai bersama sahabatnya. Pria ini bernama Charu. Mereka adalah ketua gangster terkuat di Andeni. Karimbai sendiri adalah teman pribadinya, sementara Johnny, Jackie, Mano, Rajiv, dan Amar adalah anak buahnya. Pada suatu hari, mereka mendapatkan sebuah masalah, di mana seorang komisaris baru berusaha menyingkirkan mereka dengan menangkap anak buah Rajubai. Sebagai ketua gangster yang baik kepada anak buahnya, Rajubai melawan sang komisaris dengan menculik putrinya yang bernama Jiva pada saat malam pernikahannya berlangsung. Kemudian, Rajubai membuat janji kepada sang komisaris bahwa dirinya akan mengembalikan Jiva jika sang komisaris mau melepaskan anak buahnya. Dengan ancaman tersebut, sang komisaris pun terpaksa menyetujui Rajubai untuk membebaskan para anak buahnya. Sesuai janji dirinya, Rajubai pun mengembalikan serta akan mengantarkan Jiva kembali lagi ke acara pernikahannya. Namun anehnya, di sini Jiva justru sangat senang telah diculik oleh Rajubai. Nah, karena di sini sebenarnya Jiva sebelumnya mempunyai rencana untuk kabur dari pernikahannya, Jiva memohon kepada Rajubai untuk memperlambat pengantarannya agar jadwal ijab kabulnya terlewatkan sehingga Jiva tidak jadi menikah dengan orang yang tidak dicintainya. Jiva juga melanjutkan dengan mengatakan bahwa dirinya tidak pernah mencintai siapapun, apalagi dicintai, karena laki-laki tersebut pasti akan takut dengan jabatan ayahnya. Keesokan harinya, Jiva terlihat sumringah telah mendatangi kuil. Di tempat itu, Jiva sangat bersyukur karena telah gagal menikah dengan pria yang tidak dia cintai. Dengan wajah sumringahnya, Jiva pun mengucapkan rasa terima kasih kepada Rajubai. Semenjak pertemuan itu, Jiva justru selalu memikirkan sosok Rajubai, sehingga Jiva memberanikan diri untuk mengatakan perasaan cintanya kepada Rajubai. Lalu, Rajubai pun diledek oleh teman-temannya perihal cinta anak sang komisaris itu. Ledekan itu pun membuat Rajubai sedikit kesal dan mengatakan bahwa dirinya tidak ada rasa cinta sedikit pun dengan Jiva. Akan tetapi, perkataan Rajubai tidak dipercaya oleh mereka yang kemudian mereka meminta untuk pembuktian. Tak perlu lama, Rajubai pun mendatangi Jiva untuk menolak cintanya. Namun setelah memandang wajah Jiva, Rajubai menjadi salah tingkah dan tak bisa berkata apapun di hadapan Jiva. Ternyata benih-benih cinta mulai tumbuh di hati Rajubai. Kini, hari-hari Rajubai sang ketua gangster ini pun semakin berwarna. Kerjaannya cuma senyum-senyum, resek pada temannya, teleponan melulu, pikirannya yang ada selalu Jiva, Jiva, dan Jiva. Ya, namanya jatuh cinta tai kucing rasa coklat dah. Beberapa hari kemudian, geng mereka terkena masalah. Dalam meeting mereka membicarakan seorang pengusaha besar protes kepada mereka.
di mana pengusaha itu telah membayar orang-orang Rajubai untuk melancarkan barang selundupannya di bea cukai justru gagal. Mereka mengeluh karena tidak punya backingan dari kepolisian. Hal ini membuat penyelundupannya gagal dan mengakibatkan beberapa para anak buahnya tertangkap. Salah satu dari mereka mendengar keluhan itu, Amar menyinggung Rajubai dengan perkataannya bahwa tak seorang pun dari kita yang berhubungan dengan kepolisian. Akan tetapi, kalau berhubungan dengan putrinya polisi memang ada. Dilanjut dengan kompornya Johnny yang mengatakan bahwa sebenarnya kita bisa menculik kembali putri komisaris lagi untuk membebaskan anak buah kita. Akan tetapi, Rajubai pasti tidak menyetujuinya, yang kemudian mereka semua menertawai Rajubai. Rajubai pun tersinggung dan meninggalkan mereka. Dengan keadaan itu, Rajubai pun mulai tidak mau mengangkat telepon dari Jiva. Pada suatu malam, Raju dan Charu menghadiri undangan pesta dari seorang pria bernama Imron Bai. Imron Bai merupakan seorang pengusaha besar sekaligus mafia, di mana jika Imron Bai menginginkan sesuatu, maka ia harus mendapatkan hal itu bagaimanapun caranya. Lalu Raju Bai dan Charu pun menyapa Imron Bai. Akan tetapi mereka mendapatkan sebuah ancaman dari Imron Bai, di mana Imron mengatakan akan membunuh mereka seperti binatang jika mereka mencampuri urusan bisnis dia. Mereka pun terdiam, shock atas perkataan Imron Bai. Perkataan Imron Bai itu telah menyakiti hati Charu. Charu merasa sangat kesal karena berani-beraninya Imron mengancam mereka berdua. Tak lama kemudian, Charu bahagia setelah Rajubai telah menculik Imron. Lalu Rajubai mengajak Charu untuk melihat Imron yang sudah dia culik. Rajubai memperingati Imron agar jangan asal bicara dengannya, karena di Mumbai bukan hanya milik Imron, tapi milik banyak orang. Dilanjut Charu mengecek Imron dengan mengulangi perkataan Imron kemarin. Rajubai juga menambahkannya, jika kita tahu bagaimana cara menculik Anda, itu artinya kita juga tahu bagaimana cara membunuh Anda. Nikmati saja untuk waktu hidupmu yang masih kita berikan. Lalu Rajubai dan Charu pun pergi meninggalkan dia. Keesokan harinya, Rajubai bingung kepada Charu, kenapa Charu tidak membawanya pulang dan justru membawa ke suatu tempat yang Rajubai tidak tahu. Ternyata Charu memberikan Rajubai sebuah kejutan dengan menghadiahi Rajubai sebuah mobil mewah. Tentunya hal ini membuat dirinya sangat senang. Saat dia membuka pintu mobil barunya, dia terkejut adanya Jiva yang sudah berada di dalam mobil. Rajubai sebenarnya tidak enak dengan Charu. Akan tetapi, Charu yang telah mengetahui segalanya tentang Rajubai, tentang jatuh cintanya kepada Jiva, hal ini membuat dia membelikan mobil mewah Rajubai untuk berkencan dengan Jiva. Charu juga mengatakan, aku tidak ingin melihat dirimu selama 1 minggu. Kau harus mengganti nomor teleponmu dan nikmatilah hidupmu sendiri bersama kekasihmu sampai kau puas. Dan jangan khawatirkan keadaan kami. Lalu Charu dan temannya pun meninggalkan Rajubai. Jiva yang sangat kesal dengan Rajubai karena tidak pernah lagi dihubungi, memaki-maki Rajubai saat dia mau masuk ke dalam mobil barunya. Tetapi karena cinta, mereka pun kembali baikan. Tak lama kemudian, tiba-tiba kantor komisaris menelpon Rajubai dan mengeluhkan bahwa putri komisaris telah kabur dari rumah. Sang komisaris pun curiga Rajubai telah menculiknya. Dengan karisma dan songongnya, Rajubai menjawab, tidak ada yang berani menculik Jiva kecuali aku, Rajubai. Dia sekarang bersama aku dan sedang jatuh cinta denganku. Dia dan aku saling mencintai. Mendengar hal itu, sang komisaris pun merasa sangat kesal. Kini, hari-hari Rajubai dan Jiva penuh dengan kebahagiaan, selalu tersenyum, tertawa, serasa dunia hanya milik mereka berdua. Hingga pada suatu hari, saat mereka menghadiri acara karnaval, mereka diserang dengan beberapa tembakan. Rajubai dengan segera membawa masuk Jiva ke dalam mobil agar lebih aman. Lalu dengan perasaan khawatir atas serangan tadi, Rajubai mencoba menelepon Charu untuk menanyakan keadaan di sana. Akan tetapi panggilan telepon Rajubai tidak tersambung dengan Charu, sehingga dia memutuskan untuk datang ke tempat tongkrongannya. Sesampainya di sana, dia sangat terkejut dan sangat sedih hatinya melihat sahabat yang sudah dianggap saudaranya telah mati secara mengerikan. Rajubai menyalahkan dirinya sendiri karena tidak bisa menjaga sahabatnya itu.
Dia semakin terpukul ketika melihat tubuh Charu telah disayat-sayat pisau. Rajubai sangat marah dan mengamuk. Rajubai menanyakan siapa pelakunya. Akan tetapi, mereka semua terdiam, tak ada satupun yang menjawab, yang kemudian mereka mencoba menenangkan Rajubai. Rajubai merasa sangat menyesal karena telah meninggalkan Charu sendirian. Dengan penuh amarah, lalu memerintahkan Amar untuk menemani dirinya yang akan membunuh Imronbai. Akan tetapi, di tengah perjalanan di sini Amar justru mengkhianati Rajubai dengan menembaki Rajubai 2 kali hingga terjungkal ke dalam sungai. Setelah itu, Amar lalu menghubungi Imronbai untuk mengonfirmasi bahwa dirinya telah berhasil membunuh Rajubai. Kembali ke scene, Karimbai bercerita bahwa Karimbai sudah tidak lagi mengetahui keadaan Rajubai setelah kejadian itu. Tak lama kemudian, Amar dan anak buahnya mendatangi parkiran milik Karimbai. Melihat Amar datang, Karimbai menyuruh Krishna untuk segera bersembunyi, karena jika dia melihat Krishna, Amar pasti tak segan-segan untuk membunuh dirinya.